Berdasarkan request yang terima, akhirnya gue memutuskan untuk mengambil anime ini. Ya, kenapa? Karena covernya seperti ini. Apaan tuh? Hewan semua coy. Kelihatannya sih menarik, tapi jujur aja, bahkan di tahun anime ini rilis, gua nggak pernah tahu ada anime ini bro, nggak pernah. Dan pas cek ratingnya, Wow. ini beneran bagus nggak sih Ya sebenarnya? nggak tahu. Dan akhirnya gue memutuskan, ya ini bagus dan ini recommended untuk kalian semua yang suka nonton anime. Kenapa bisa begitu? Tonton reviewnya sampai habis ya. Yo minasan, welcome back to my channel, itu Cosmit, di mana di sini akan mereview anime-anime yang sudah gue tonton, dan kali ini khusus edisi request kalian para viewer gue. Dan ya udah tuh gue nyari-nyari udah nemu, dan akhirnya menemukan anime Otaxi ini. Secara rating dan secara covernya cukup menarik ya. Dan ketika melihat ceritanya juga oke, kayaknya bagus nih. Ya udah, akhirnya gue putuskan untuk menonton. Oh iya, sebelum gue lebih lanjut mereview anime gue, please di like dulu, di share dan di subscribe channel gue supaya channel ini bisa berkembang lebih lagi dan ya bisa memberikan informasi anime apa sih yang recommended buat kalian gitu ya, yang gue review. Kemudian sedikit basa-basi, jadi anime ini tuh rilisnya tahun 2021. Jujur ketika tahun 2021 gue nggak tahu ada anime ini, atau mungkin yang gue kurang info kali dia. Kemudian studio yang merilisnya yaitu ada OLM dan Pix. Ini studio udah cukup punya nama lah ya, jadi musiknya emang bagus gitu. Dan genrenya adalah misteri. So, iya, kalau misteri sih mestinya memang banyak apa sih namanya, plot twist, cerita-cerita yang detail-detail kecil dan sebagainya lah. Makanya pas ketika melihat ratingnya, oke, ini mestinya menawarkan sesuatu yang oke banget. Sementara untuk cerita dari animenya sendiri, kalau untuk kita ngomong sinopsisnya sih sebenarnya simple ya. Jadi ada seorang walrus, maksud gue seekor walrus bernama Odokawa. Dia ini menjadi sopir taksi biasa gitu, menjalani kehidupan dengan biasa banget. Tapi yang namanya juga seorang sopir taksi pasti bertemu dengan berbagai macam orang di dunia, ya kan, ketika dia lagi naik penumpang gitu. Yang pertama, ya dia ketemu dengan yang namanya Taichi. Taichi ini seorang mahasiswa biasa sebenarnya, tapi dia itu pengen menjadi seseorang yang viral banget, pengen diakui secara apa istilahnya di dunia maya lah. Jadi dia tipe-tipe pengecut di dunia nyata, tapi di dunia maya ya dia pengen terkenal banget, terlihat sebagai pahlawan, seorang yang hebat dan sebagainya. Kemudian ada juga dia, si Odokawa ini ketemu dengan suster yang dia juga ketemu di klinik temannya gitu ya, bernama Shirakawa. Shirakawa ini kelihatannya sih kayak seperti suster biasa, cakep gitu kan, tapi ternyata menyimpan beberapa misteri yang gerak-gerik yang menurut Odokawa ini sus nih orang. Kemudian ada juga penumpang lain yang bernama lupa gua, jujur lupa, nanti mungkin tambahin edit kalau gua di sini. Dia duo komedian yang bernama Homo Sapiens, cuma gue lupa ya masing-masing karakternya apa. Dan juga ada juga penumpang lain yang bernama Dobu. Dobu ini dia seorang debt collector lah, kasarnya gitu. Dan masih ada beberapa penumpang lainnya dan juga non-penumpang yang ditemui oleh Odokawa. Kemudian ketika Odokawa sedang menjalani hari-harinya sebagai supir taksi, itu lagi berlangsung satu kasus yang cukup menghebohkan lah di area dia tinggal dan area dia naik penumpang gitu ya. Jadi ada seorang perempuan masih muda, masih umur SMA gitu, hilang tanpa jejak lah. Dan ya polisi sedang mencari kemana sih ini perempuan hilang gitu loh. Dan ternyata petunjuk-petunjuk yang ada itu malah ujung-ujungnya nyangkut ke si Odokawa. Kok bisa? Kenapa nyangkut ke Odokawa gitu? Dan yang lebih menariknya lagi, yang ngincer Odokawa ini bukan hanya polisi. Ya tentu dong kalau ada kasus polisi. Ternyata Yakuza pun juga ikut terlibat. Kok bisa?
Nah, inilah yang menjadi menarik, kok bisa semua petunjuk itu jadi ke Odokawa, terus kenapa Yakuza juga ikutan, yang istilahnya berarti Odokawa ini kiri kanan depan belakang diserang semua gitu. Dan inilah yang pada akhirnya menjadi poin menarik dari anime ini. So, dari sinopsis barusan dan juga anime ini yang sudah gue tonton sampai tamat tentunya, ada beberapa poin yang mau gue sampaikan gitu. Yang menurut gue, kenapa gue memberikan judul seperti di bawah itu, di bawah ini nih. Kenapa judulnya begitu? Poin yang pertama, kan tadi sesuai covernya hewan ya. Jadi menurut gue penggunaan hewan sebagai karakter di animenya itu pas banget. Soalnya kalau berdasarkan jalan cerita yang tadi, yang bahkan kita di sinopsisnya ya si Odokawa sampai dikejar Yakuza loh. Kalau kita anggap aja deh gambarkan dengan orang beneran, tentu maksudnya kasus yang seperti tadi udah melibatkan bau-bau politik dan segala macamnya dong ya. Wah, menurut gue sih agak sedikit bahaya ya. Ya, kita nggak ngomong di Indo sih, mungkin kita ngomong kayak di Jepangnya lah gitu. Bisa diprotes mungkin, I don't know. Makanya menurut gue penggunaan karakter hewan ini ya udah bagus banget gitu. Kemudian ke poin yang kedua, di anime ini misterinya itu banyak kan, karena ya tentu akan ada petunjuk-petunjuk mengenai kasus perempuan yang hilang itu kan. Dia itu spill misterinya, mungkin sedikit petunjuknya apa segala macam ya, itu tuh pelan-pelan bertahap. Jadi ketika lu nonton anime ini, lu nggak akan mudah menebak, oh ini animenya bakal jalan kemana ya, atau kira-kira bakal mengarah kasusnya ini ke titik di mana, ke siapa dan apa, itu susah ditebak loh, susah. Dan itu konsistensinya menurut gue patut diacungi jempol. Berlanjut sampai episode terakhir bro, ketika gue nonton anime ini kayak, oh kok bisa ya, sampai episode terakhir tuh gue kayak susah banget untuk mengira-ngira ini bakal berakhir seperti apa gitu. Kemudian poin yang ketiga, untuk semua event, semua kejadian plot twist dan segala macam yang terjadi di anime ini menurut gue cukup gampang dicerna. Kenapa? Karena ya semua itu bisa dalam tanda kutip atau mungkin terjadi di dunia nyata bro. Secara logika tuh bisa sangat masuk banget. Bahkan kita bisa bayangkan, oh di dunia nyatanya bakal seperti apa gitu. Kemudian tuh poin yang keempat, jadi sedikit spill aja, anime ini tuh ada anime itu endingnya dia open ending bro. Dan ini yang menjadi nilai plusnya. Kenapa? Karena akan membuat orang berpikir, oh ini ke arah mana nih ya yang menurut gua sebagai penonton ini bagus. Dan apakah dengan open ending seperti ini, animenya akan berlanjut ke seri selanjutnya? Kemudian ke poin yang 5 atau yang terakhir, lagu opening dan endingnya bro. Bahkan ketika lu sambil nonton visualnya gitu ya di animenya, itu chill banget, terus kayak khas aja gitu. Yang menurut gua ini lagu otentik banget untuk anime ini, cocok banget pokoknya. Dan menurut gue sih enak ya, gue jadi masukin lagu itu di Spotify gue gitu. Oke, sekian aja yang gue bisa berikan review untuk kali ini, untuk anime Otashi ini. Ya, dari gue sendiri, menurut gue ini recommended banget tuh. Lu harus nonton, lu harus. Gitu aja deh. Oke, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!